Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang peranan pemerintah dalam mengatasi inflasi dan pengangguran. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama ada Fernanda Wahyu Pratama, yang kedua Octasia Diva Maharani Husnan, dan yang ketiga Siti Miyasaroh. So, keep on watching. Saya akan menjelaskan tentang inflasi. 1. Inflasi adalah suatu keadaan di mana semua harga barang dan jasa secara serentak mengalami kenaikan secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Adanya keadaan inflasi ini biasanya sering terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM sehingga diikuti oleh harga-harga yang lain termasuk harga bahan pokok dan harga jasa. Cara pemerintah mengatasi dan menanggulangi inflasi ada 2, yaitu dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan mengatur tingkat suku bunga dan kredit, atau mengendalikan permintaan total masyarakat melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengangkut peraturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung mempengaruhi permintaan total dan mempengaruhi harga. Selanjutnya, kebijakan moneter. Instrumen yang bisa digunakan kebijakan moneter melalui Bank Sentral untuk mengatasi inflasi ada 4. 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation. 2. Kebijakan tingkat suku bunga diskonto atau discount rate policy. 3. Kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement policy. 4. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat ditempuh melalui 3 cara, yaitu 1. Meningkatkan permintaan pajak dengan memberlakukan tingkat pajak yang tinggi bagi unit usaha tidak memproduksi kebutuhan pokok masyarakat atau dengan mengenakan jenis-jenis pajak baru. 2. Mengurangi pengeluaran pemerintah dengan menunda atau menghapus pengeluaran yang bukan prioritas. Yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah, yaitu mengurangi pembayaran yang dilakukan pada masyarakat dan mengembalikannya di kemudian hari, misalnya dalam bentuk pensiunan. Perkenalkan, nama saya Siti Miyasaroh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengangguran. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah istilah yang digunakan oleh orang yang belum memiliki pekerjaan yang layak. Penyebab pengangguran adalah terbatasnya jumlah pekerjaan, sedangkan jumlah pencarinya yang begitu banyak. Pengangguran juga diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau belum optimal bekerja. Jadi secara arti tersebut pengangguran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pengangguran terselubung, 2. Setengah pengangguran, 3. Pengangguran terbuka. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang belum bekerja secara optimal karena alasan tertentu. Contohnya, suatu kantor itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan 8 orang, tetapi kantor tersebut memiliki karyawan 10 orang. Setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang belum bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Jadi, setengah pengangguran itu yang biasanya mereka itu bekerja kurang dari 35 jam per minggunya. Contohnya, seorang tenaga kayak kuli bangunan. Nah, mereka itu kan kalau proyeknya selesai, itu kan pasti bakal nganggur dan menunggu proyek selanjutnya. Selanjutnya adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang belum bekerja padahal mereka sudah mencari pekerjaan secara maksimal.
Selanjutnya adalah macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu ada 6, yaitu 1. Pengangguran konjungtural, 2. Pengangguran struktural, 3. Pengangguran friksional, 4. Pengangguran musiman, 5. Pengangguran teknologi, 6. Pengangguran siklus. Jadi berdasarkan penyebab terjadinya itu ada 6. Yang pertama adalah pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan naik turunnya kehidupan ekonomi. Yang kedua adalah pengangguran struktural, yaitu adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi dengan jangka panjang. Yang ketiga adalah pengangguran friksional, adalah pengangguran yang pasti ada meskipun kondisi full employment. Yang keempat adalah pengangguran musiman. Pengangguran yang disebabkan karena adanya pergantian musim. Contohnya musim tanam ke musim panen. Kadang kan orang-orang kan ada yang bekerja sebagai petani, itu kan di sawah. Nah, mereka kalau pergantian ke panen, kalau panen itu kan harus dibiarkan dulu lahannya. Jadi kan mereka menganggur dulu. Selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah perubahan yang disebabkan karena tenaga manusia yang diganti oleh teknologi. Contohnya, kalau biasanya kan kalau mau panen itu kan masih menggunakan tenaga manusia untuk memanen padinya. Tapi sekarang kan serba canggih. Jadi tenaga manusia itu diganti oleh alat yang dinamakan kombi. Sehingga banyak tenaga manusia yang tidak digunakan karena sudah digantikan oleh mesin. Selanjutnya adalah pengangguran siklus. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang disebabkan karena menurunnya kegiatan ekonomi. Penyebab terjadinya pengangguran yaitu adalah 1. Tidak seimbangnya antara kesempatan kerja dengan lapangan pekerjaan. 2. Karena struktur lapangan kerja yang tidak seimbang. Selanjutnya, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik seimbang. Selanjutnya adalah pemanfaatan dan penyediaan tenaga kerja antar daerah yang tidak seimbang. Dampak pengangguran terhadap perekonomian. 1. Menurunkan output negara. 2. Menurunkan taraf kehidupan. 3. Memperlambat proses pembangunan. 4. Meningkatkan kemiskinan. 1. Menurunkan output negara, yaitu apabila tingkat pengangguran itu meningkat, maka output negara juga akan berkurang. Jika 2. Menurunkan taraf hidup. Jadi nek seumpama tingkat pengangguran itu tinggi, maka akan menurunkan tingkat pendapatan per kapita sehingga taraf hidup penduduk juga akan berkurang. 3. Memperlambat proses pembangunan. Jadi apabila proses produksi nasional itu menurun, sehingga penerimaan pajak juga menurun, sehingga untuk pembangunan dan yang lain-lainnya juga akan terhambat. Adanya pengangguran yang meningkat sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi meningkat. Adapun dampak sosial dari pengangguran yaitu 1. Masalah jiwa dan keyakinan. 2. Ketentraman keluarga akan terganggu. 3. Meningkatnya tindakan kriminal. Dampak sosial dari pengangguran yaitu 1. Masalah jiwa dan keyakinan. Maksudnya itu gini. Jadi apabila seseorang itu menganggur, itu kan akan mempengaruhi kejiwaannya dia. Bisa saja dia bunuh diri atau melakukan hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah mengganggu ketentraman keluarga. Jadi apabila menganggur itu kan pastikan pendapatan keluarga itu kan tidak ada, sehingga mengganggu ketentraman, sehingga kan tidak ada penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga akan timbul beberapa masalah karena disebabkan tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya.
Yang ketiga adalah meningkatnya tindakan kriminal. Jadi banyaknya pengangguran itu kan akan menimbulkan seseorang itu melakukan kriminal seperti pencurian, begal. Dampak pengangguran bagi individu yang mengalaminya. 1. Mengurangi rasa, keyakinan, dan kepercayaan diri. 2. Dapat mengurangi akal sehat sehingga mereka akan membuat tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehatnya seperti pencurian, seperti begal. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai pengangguran di Indonesia. Masalah pengangguran di Indonesia ini merupakan masalah yang cukup besar dan pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengatasi masalah ini dan butuh masyarakat luas, masyarakat seluruhnya untuk mengatasi pengangguran ini secara bersama-sama. Dan penyebab pengangguran yang umum terjadi di Indonesia ini ada 5. Yang pertama ada pendidikan yang rendah, kedua ada kurangnya keterampilan, yang ketiga kurangnya tingkat IQ masyarakat, yang keempat ada rasa malas dan ketergantungan diri kepada orang lain, dan yang kelima adalah tidak mau berwirausaha. Dan hal ini menghambat masyarakat untuk grow up, untuk lebih baik dan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya yaitu cara pemerintah mengatasi pengangguran. Pengangguran ini kan beraneka ragam dan tentunya pemerintah mempunyai strategi atau cara-cara tertentu untuk menanggulangi pengangguran yang berbeda-beda ini. Dan yang pertama ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini cara yang digunakan untuk mengatasinya. Yang pertama ada peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dan tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan agar tentunya merata ya, seimbang. Jadi tidak ada kelebihan ataupun kekurangan modal atau tenaga kerja. Yang ketiga ada mengadakan pelatihan tenaga kerja, diharapkan dapat meningkatkan skill dan keterampilan dari para tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ada segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Pengangguran yang kedua yaitu pengangguran friksional dan cara pemerintah untuk menanggulanginya yaitu yang pertama ada perluasan kesempatan kerja tentunya yang bersifat padat karya agar lebih menyerap tenaga kerja. Yang kedua ada deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Yang ketiga ada menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Jadi masyarakat ini mengembangkan usahanya sendiri. Yang selanjutnya yaitu menggalakkan program transmigrasi atau pemerataan kan. Jadi supaya tidak ada kelebihan penduduk atau kekurangan penduduk, jadi balance atau rata. Dan selanjutnya yaitu pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain. Pengangguran yang ketiga itu ada pengangguran musiman dan cara pemerintah untuk mengatasinya itu yang pertama adalah pemberian informasi yang tepat dan cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengangguran siklus dan cara pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran siklus ini. Yang pertama adalah mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan kedua adalah peningkatan daya beli masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.